Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Jamaah Masjid Jamu Sholah Jannatul Firdaus, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara kami di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, para aulia wa sahadah wa salihin, wa jami'i masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, wa khususan ila Syekh Salim bin Sumair Ahmad bin Allah bimadadihim, wa fadha alaina min barakatihim anwarin ma'lumihim Fiddini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain. Faslun arkanus sholati 17. Rukun-rukun salat itu semuanya ada 17. Al-awwalu an-niyah, yang pertama yaitu niat. Ats-tsani takbiratul ihram, yang kedua yaitu takbiratul ihram. Niat di dalam hati. Takbiratul ihram apa? Allahu akbar. Nah, ini. Kemudian ats-tsani itu al-qiyam 'alal qadir. Yang ketiga rukun berdiri bagi yang mampu. Ini kemarin sudah kita sampai di sini ya. Berdiri bagi yang mampu. Orang kalau kuat berdiri, tak berdiri sholatnya tidak sah. Karena apa? Dia meninggalkan satu rukun. Uzur, banyak orang yang uzur. Kalau memang uzurnya sujud, ya sujudnya aja yang tidak. Maksudnya sujud seperti biasa, berdirinya tetap berdiri. Jangan karena tak bisa sujud akhirnya dia sholatnya duduk di kursi. Berdiri bisa kan? Bisa, sudah berdiri ketika berdiri. Waktu sujud momennya tak bisa, sakit dan lain sebagainya, sudah pas waktu sujud itulah dia maunya duduk di kursi baru gini. Nah itu jadi sesuai dengan uzurnya. Karena apa? Karena berdiri itu hukumnya fardu dan termasuk rukun. Nah, jangan kita nih meremehkan atau menganggap mudah. Kadang-kadang bisa kemana-mana berjalan, time sholat duduk. Nah, ini kan agak sedikit. Bisa berdiri, bisa jalan, bisa kemana, time sholat duduk pula. Kan? Berapa sih lamanya orang berdiri baca Fatihah, baca surat? Mungkin kalau sekarang umpamanya memang betul-betul tak mampu, berdirilah semampunya. Maksudnya macam mana berdiri semampunya? Umpamanya dia bisa Allahu Akbar. Ini memang tak bisa tahan lama, tapi masih bisa berdiri. Jadi kalau dia bisa bertahan berdiri sampai selesai membaca Fatihah, berdirilah. Setelah itu dia duduk, standby aja kursi.
di belakang, tapi dia Allahu Akbar berdiri dulu. Begitu imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, dah tak kuat kakinya kan, duduk gitu. Terus ketika imam membaca surat, dia posisinya duduk. Memang mampu tapi separuh gitu loh maksudnya. Lakukan. Nah, jangan tidak. Gitu. Jadi kursi ini untuk standby saja. Tidak harus dipakai kok. Oh, karena aku nak berdiri lah. Tiba pas time, oh imam ni baca pula surat yang panjang, akhirnya tak kuat, duduklah di situ. Nah, jadi berdirilah semampunya gitu. Atau umpamanya dia cuma bisa tahan berdiri 2 rakaat saja umpamanya, ya sudah standby kan kursi, duduk biasa, berdiri biasa 1 rakaat, dia kuat berdiri 2 rakaat, kuat berdiri, naik rakaat ketiga tak tahan kan, duduk gitu. Jadi lakukanlah rukhsah sesuai dengan uzurnya, jangan pakai pukul rata saja gitu. Kenapa? Karena berdiri itu termasuk rukun bagi yang mampu. Jadi tidak ada alasan kalau dia mampu kok dia sholatnya sambil duduk. Makanya sebetulnya perlu didudukkan itu mohon maaf yang pokoknya sholatnya nih pakai kursi itu perlu didudukkan. Ini bapak uzurnya apa? Uzurnya ruku kah? Uzurnya sujud kah? Uzurnya berdiri kah? Gitu. Itu perlu didudukkan seperti itu. Nah, jadi tidak kira-kira saja, tidak begitu. Nah, terus sebetulnya orang sholat sambil duduk itu yang afdal tuh duduk di bawah tanpa kursi, itu yang afdal. Sebagus-bagus sholat duduk itu duduk iftiras. Nah, itu sebagus-bagusnya. Kalau memang tak bisa iftiras macam duduk tahiyat awal, ya sudah duduk gini boleh, bersila begini boleh. Sehingga kenapa ketika duduknya begini, nanti sujudnya ini senang, rukunya pun senang. Rukunya pun senang. Sekarang contoh nih, ada orang uzur dia ruku uzurnya. Orang kalau dia ruku dia tumbang dia, maaf ke depan, ya kan? Ini dia uzurnya cuma ruku bu, tapi dia tidak uzur berdiri, maksudnya dia sanggup berdiri. Jadi gimana caranya? Ya sudah standby kursi untuk ketika dia ruku. Untuk ketika dia ruku dia duduk di atas kursi, kemudian dia begini, berdiri seperti biasa. Karena bisa atau mampu berdiri. Kan mungkin ada orang yang entah migrain entah apa kepala kan, kalau di ruku aja begini, tak kemana tak apa tuh, tak bisa dia keseimbangannya tak bisa. Bisanya sambil duduk, ya sudah standbykan kursi, ketika dia nak ruku duduk baru begini. Nah gitu. Jadi saya balik lagi, kalau bisa yang sholat itu yang bagus sambil duduk itu memang di bawah itu lebih afdal. Ya, rukuknya, sujudnya senang, rukunya pun senang, rukunya tinggal gini aja, hampir susah. Kalau pakai kursi sujudnya susah. Kalau dia tidak uzur sujud, tak sah sujudnya. Ya, tidak sah. Kecuali dia memang uzur sujud. Kalau duduk di atas kursi, dia tidak, ketika sujudnya dia cuma uzur berdiri, dia sujudnya sujud biasa, turun dia dari kursi sujud, nanti naik lagi, kan agak susah. Kalau dia sholatnya duduk di bawah kan sujud senang aja, rukunya tinggal begini, begitu. Jangan dia tak uzur sujud, tapi dia tak sujud seperti biasa dekat kursi aja gini. Padahal aslinya dia sujudnya biasa bisa, ya Pak ya, paham Pak ya? Cuma karena dia tadi uzur berdiri, tapi kok tahu sujudnya ikut-ikutan. Sujud tak uzur, ya sudah sujud biasa, nanti time berdiri naik lagi ke kursi, duduk lagi, gitu. Kalau tanah naik turun dulu di bawah, sujudnya sempurna, rukunya bisa sempurna.
Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Qiraatul Fakir Ar-Rabi qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Al-Qiyamu 'alal Qadir fil fardhi, membaca Fatihah. Mulai dari Bismillah kalau menurut Imam Syafi'i sampai waladhdallin. Kalau ada yang tidak pakai baca Bismillah, memang ada perbedaan pendapat para ulama. Ada ulama yang mengatakan tak wajib baca Bismillah. Ada yang mewajibkan seperti Imam Asy-Syafi'i. Mana yang betul? Sekarang begini, orang beramal itu yang bagus tuh mura'atul lil khilaf. Sekarang ada yang bilang baca Fatihah harus baca Bismillah, ada bilang tak harus. Macam mana kita nih? Orang beramal itu menurut ulama mestinya mura'atul lil khilaf. Mura'atul lil khilaf ini apa? Menjaga perbedaan pendapat. Maksudnya apa? Lakukanlah satu amalan yang disahkan, dianggap sah oleh semua ulama atau banyak ulama. Contoh, membaca basmalah, ya. Membaca basmalah ini menurut Imam Syafi'i wajib. Tak baca basmalah tak sah Fatihahnya, salatnya pun jadi tak sah. Kalau Imam Malik mengatakan tak wajib, Imam Malik mengatakan tak wajib, berarti tak baca pun tetap sah. Kalau kita beramalnya macam mana? Ya kita beramal ambil pendapat yang sholat itu sah menurut semua ulama ini. Berarti apa? Kita baca basmalah menurut Imam Malik pun sah, menurut Imam Syafi'i pun sah gitu. Jangan mentang-mentang, tak bagus. Mentang-mentang gitu nih. Ini jamaah semua pakai bismillah. Di imam kan tak wajib bismillah ini. Dia ambil pendapat yang tidak wajib, ya kan? Memang betul Imam Malik mengatakan itu tak wajib. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan wajib baca bismillah. Ini dia ngambil pendapat. Kadang dia pun tak mengakui Imam Malik. Orang ini langsung dari hadis, langsung dari Quran, hanya macam itu. Akhirnya dia tak mau tahu orang di belakang. Dia langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Di belakang bingung semua ini. Macam mana nih? Kan? Membikin kegaduhan di masyarakat, membikin kegaduhan di jamaah itu tidak bagus. Gitu. Jangan kita mentang-mentang gitu loh. Mentang-mentang. Umpamanya nih kunut. Imam Abu Hanifah bilang tak kunut, Imam Syafi'i bilang kunut, Imam Malik bilang kunut sebelum rukuk. Mentang-mentang aku ngambil yang tak kunut, umpamanya di imam ini jamaah biasanya musola mesti kunut, cuma biasanya kunut. Karena tadi maju silakan. Tadi dia maju. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Yang makmum dah nak gitu, tak ada kunut. Lagi langsung ikut turun ke bawah. Kata makmum dalam hati, tak ada kunut kita subuh hari ini, kan? Jadi menggerutu semuanya nih. Jadi habis sholat dia pun, waduh ini jadi perbincangan, jadi kegaduhan. Enggak bagus seperti itu. Apalagi kita di hadapan orang awam. Nah, jadi apa sih susahnya kunut? Cuma memang ada pendapat yang berlebihan mengatakan bahwa kunut itu hukumnya bid'ah. Ini yang parah. Jadi menyalahkan amaliyah orang lain. Ini membuat satu perpecahan, ya. Padahal Rasulullah juga kunut. Sampai akhir hayatnya Rasulullah itu kunut subuh. Memang aslinya sholat subuh itu pertamanya sholat subuh itu memang tak ada kunutnya, ya. Kemudian terjadi satu musibah besar, terbunuh sekitar 70 hufaz Al-Quran. Jadi bacalah Rasulullah kunut nazilah, ya. Kunut nazilah ini pertama 5 waktu, terus begitu berkurangnya keadaan membaik berkurang jadi 4 waktu, berkurang jadi 3, berkurang jadi 2, hanya tinggal subuh aja. Dan tinggal subuh terus nih sampai Rasulullah wafat. Akhirnya ulama beda pendapat. Kata Imam Syafi'i,
Kita ambil kunut karena Rasul kunutnya sampai wafat. Kata Imam Abu Hanifah tidak, karena asalnya sholat subuh itu tak ada kunutnya. Gitu. Imam Malik mengatakan ada kunutnya. Nah, itu terjadi perbedaan. Kalau dah begini kan sebetulnya kan enak. Maksudnya nih jangan beramal tuh menjadi macam sok paling benar gitu, jangan. Belum tentu. Selagi itu bukan perkataan Nabi, itu ada mungkin benar, ada mungkin salah. Pendapat itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Jangan langsung aja dari ke Nabi, tak boleh ini dan sini. Doa Fatihah habis sholat belum sampai bid'ah, macam mana itu cara berpikirnya kan? Doa habis sholat, pemanya kan? Bid'ah barang-barang berjamaah nih. Amalnya itu selagi tidak ada larangan, maka hukumnya mubah. Selagi tidak ada larangan, contoh baca Quran di mana saja boleh. Selagi tidak, tapi ada larangan membaca di toilet. Nah ini baru tak boleh, ada larangan. Kalau gitu kita baca Quran di stadion sepak bola boleh tak? Boleh, tak ada larangan. Nah, yang dilarang itu sudah ada tempatnya masing-masing seperti itu. Nah, seperti itu. Contoh baca Al-Quran malam apa saja boleh. Tidak, kita disuruh membaca Al-Quran mau malam Senin, malam Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, terserah. Tidak ada larangan. Nabi tak ada bilang kalian jangan baca surat Yasin setiap malam Jumat. Nah, baru kita tak akan baca. Tapi itu tidak ada larangan, berarti boleh. Intinya, jadi lebih itu fleksibel. Jadi ada ya kelompok orang kalau Nabi tak bikin maka hukumnya adalah bid'ah dan haram. Nah, itu parah tuh. Nanti orang itu pun akan melanggar omongannya sendiri. Mereka tidak akan bisa komitmen terhadap omongannya itu sendiri. Setiap Nabi tak bikin, maka kita jangan bikin. Susah, sangat susah. Dasar daripada ajaran agama Islam saja Al-Quran itu tidak lepas daripada tangan para ulama. Yang dulu Nabi itu tak bikin, ulama bikin. Dulu Al-Quran tak bertitik, tak berharokat, sama ulama dikasih titik, kasih harokat. Nah kan, berarti kan Nabi tak bikin nih Quran nih loh, Quran. Dulu mana ada harokat-harokat dulu, tak ada. Setelah itu sampai dicetak, percetakan ini, sampai sekarang Al-Quran dikasih warna merah, putih, kuning, biru, pink. Itu kan bid'ah sananya. Al-Quran diterjemah, ini Arab, bawahnya Indonesia. Itu apa tak bid'ah? Nabi tak pernah bikin. Apalagi tulis bawah saja dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada Nabi pernah bikin? Tak pernah bikin. Jadi hal-hal yang jangan spontan, ya, jangan spontan. Nabi tak bikin berarti hukumnya haram. Maulid Nabi tak bikin, haram. Lah sudah, engkau ngapa mau sekolah? Menurut ilmu kan ibadah. Zaman Nabi tak ada sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, SD, SMP, SMA, mana ada. Zaman sekarang gitu kerat-kerat seperti itu kan sama juga, itu kan bid'ah. Nah, jadi tidak semuanya yang tidak dilakukan Rasul itu otomatis hukumnya haram, enggak semuanya. Jangan pukul rata ya. Jangan pukul rata. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-5 al-khamisu ar-ruku'. Kemudian as-sadisu at-tumakninatu fi tumakninah, di dalam ruku'. Orang ruku' harus tumakninah, Allahu Akbar. Ya, tumakninah itu diam sejenak, badan berhenti semua, tidak ada gini-gini apa. Berhenti, Allahu Akbar, diam.
selama waktu membaca subhanallah. Subhanallah. Jadi Allahu Akbar, subhanallah. Sami Allah liman hamid. Maksudnya waktunya, berhentinya tuh tidak terus lama. Minimal tuh segitu. Waktu yang digunakan untuk membaca subhanallah. As-sabi al-i'tidal. I'tidal berdiri tegak. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal. Azaminu atumakninatu fi, tumaknina di dalam i'tidal. Jadi ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah. Ini tidak diam, jangan bergoyang-goyang gini terus gerak. Ada yang sami Allahu liman hamidah, langsung goyang, langsung langsung Allahu Akbar. Tak, tapi ini harus berhenti semuanya. Tangannya harus berhenti. Itu namanya tumaknina. Rukun. Kalau ini dilanggar, sholatnya batal, tidak sah. Kemudian atas sujudu marratain. Yang ke-9 sujud 2 kali. Ya, sujud 2 kali. Asal yang ke-10 tumakninah di dalam sujud. Sujud 2 kali. Ini nanti tata cara sujudnya di belakang Anda, ya. Tata sujud nanti ada babnya di belakang. Ini masih membahas tentang urutan rukun-rukunnya. At-tumakninatu fi, tumakninah di dalam sujud. Al-hadi asyara al-julusu baina sajdatain. Sujud di antara, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Zikir-zikir itu semuanya hukumnya sunnah. Ya, ketika rukuk, ketika sujud, ketika i'tidal itu hukumnya sunnah. Bacaan yang fardu apa ibu-ibu? Takbir, Fatihah, sholawat, itu yang jadi rukun. Jadi memang maunya orang nih duduk antara 2 sujud, Allahu Akbar, diam aja Bu, tak baca apa-apa. Allahu Akbar, sujudnya pun diam, tak membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tak baca, cuma sujud diam aja. Kira-kira tumakninah berdiri. Sami Allah liman hamidah, diam. Allahu Akbar, diam. Sah sholatnya. Karena bacaan-bacaan itu tidak termasuk rukun. Bukan saya bilang jangan baca, tak. Supaya kita bisa membedakan mana yang rukun, mana yang tidak rukun. Itu dibaca, sunnah hukumnya. Bukan tak usah baca, ya jangan gitulah. Umpamanya itu tak dibaca, itu sholatnya tetap sah karena itu tidak termasuk rukun. Nah, sekarang kadang-kadang orang nih, umpamanya yang belajar sholat orang nih, aduh panjang betul. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tak apalah sholat susah betul, belum hafal lagu. Itu tidak termasuk rukun. Nah, yang termasuk rukun mulai dari Fatihah. Orang sholat Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak membaca doa iftitah, sholatnya tetap sah karena doa iftitah tidak termasuk rukunnya sholat. Dibaca itu satu fadilah atau sunnah, bagus itu. Makanya di sini 17 nih. Inilah rukun nih yang tak boleh ditinggal. Selain ini apabila ditinggal atau ketinggalan tidak membatalkan sholat, baik itu berupa bacaan ataupun berupa gerakan. Nah, gerakan apa nih gerakan? Contoh mengangkat tangan. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tak ada diangkat. Ini sunnah saja. Allahu Akbar, angkat tangan ini. Sami Allah. Ini semuanya sunnah. Tidak termasuk rukun. Duduk istirahat. Duduk istirahat itu tidak termasuk rukun. Kita sujud, Allahu Akbar. Allahu Akbar, duduk. Allahu Akbar, sujud lagi. Nak berdiri, biasanya kan ada orang singgah dulu duduk. Singgah dulu duduk.
baru berdiri. Nah, setelah sujud kedua. Itu namanya duduk istirahat dan itu tidak termasuk rukun. Ditinggalkan tak apa-apa, dilakukan boleh. Nah, bagus. Nah, kan? Nah, cuma bahkan sebagian Imam Malik mengatakan nggak ada duduk istirahat, tidak ada kesunahan. Nah, tapi Imam Syafi'i mengatakan ada kesunahan. Kok gitu bingung nih? Kenapa? Karena duduk istirahat itu dilakukan oleh Rasulullah pernah melakukan, cuma di waktu-waktu sudah berumur. Jadi orang ini kalau udah berumur nak naik langsung nih repot. Dia kena duduk dulu, standby dulu, baru naik lagi. Nah, betul tak? Apalagi orang gemuk-gemuk, dia nak langsung dari sujud dia langsung naik tak? Singgah dulu duduk sebentar. Baru tenaga kuatkan, baru dia naik ke atas. Makanya perbedaan pendapat. Imam Malik mengatakan tidak ada duduk istirahat. Rasul itu duduk istirahatnya tuh kenapa? Karena dia sudah berumur, akhirnya begitu. Waktu mudanya, waktu kaya Rasulullah tidak begitu langsung. Dari sujud langsung berdiri, dari sujud tidak singgah duduk istirahat. Jadi duduk istirahat itu boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, cuma kadang-kadang kan kalau orang tak tahu kan bingung nih. Ini yang betul nih yang mana nih? Habis biasanya duduk dulu apa langsung berdiri? Duduk kejap ya, untuk tenaga sedikit ya. Nah, tapi kalau yang muda-muda langsung dari sini langsung berdiri. Nggak apa-apa. Rasulullah waktu muda-mudanya langsung gitu. Maka ketika umurnya bertambah begitu. Akhirnya sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian mengatakan itu hanya karena Rasulullah ini sudah berumur. Intinya dua-duanya boleh ya, tergantung keadaan. Nah, kalau orang gemuk sudah langsung tak bisa kita tambahan. Kemudian yang berikutnya asani asyar, yang ke-12 atau makninatu fi, itu maknina di dalam duduk antara dua sujud. Asalita asyar, yang ke-13 at-tasyahudul akhir, tahiyat akhir. Nah, tasyahud boleh, tahiyat boleh. Karena tahiyat karena apa? Ngambil apa? At-tahiyyatu. Jadi orang bilang tahiyat awal, tahiyat akhir, atau disebut juga dengan tasyahud. Tasyahud itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi di situ ada asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau itu yang diambil namanya tasyahud atau tahiyat karena yang diambil dari lafal at-tahiyyatul. Nah, itu dia. Jadi boleh. Kalau saya bingung boleh bilang tasyahud awal, boleh bilang tahiyat awal. Boleh tasyahud akhir, boleh tahiyat akhir. Sama-sama boleh. Ar-rabi' ansar al-qu'udu fi, yaitu yang ke-14 duduk tasyahud akhir. Ya. Tasyahud akhir itu tahiyat akhir, duduknya itu adalah rukun. Ada pula orang tahiyat tak duduk macam mana? Nah, duduknya itu rukun. Al-khamisah asyara, yang ke-15 as-salatu 'alan nabi fi, yang ke-15 yaitu sholawat di tahiyat akhir. Sholawat di tahiyat akhir hukumnya menjadi rukun, sholawat di tahiyat awal hukumnya sunnah. Nah, kenapa tahiyat awal hukumnya sunnah, sholawatnya juga hukumnya sunnah. Di tahiyat akhir tahiyatnya hukumnya fardu atau rukun, membaca sholawatnya juga rukun. Nah, kalau tak dibaca sholawatnya, sholatnya tidak sah, ibu-ibu, kurang. Nah, kurang. Dan minimal, nah tengok dengarkan, rukunnya itu kan sampai sholawat. Jadi orang ini boleh setelah membaca sholawat langsung salam boleh. Yang seterusnya ini sunnah. Saya bukan mengatakan apa nih jangan baca, cuma mengatakan ini batas minimal orang tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad atau ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh. Jadi setelah selawat itu boleh langsung salam, karena yang menjadi rukun tuh mentoknya tuh sampai selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Membaca Sayyidina Muhammad dengan ahli ahli atau keluarganya Rasulullah, ahli Sayyidina Muhammad. Dah ini rukun. Tinggal rukun terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Minimal tahiyat begitu ibu-ibu. Sekarang imamnya cepat minta ampun. Kata kaca-kaca, ini baru sampai sini dia dah salam. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pokoknya kita baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Ligat imamnya. Itu ligat betul. Kita ya cukup sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu ya Bu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ini sunnah. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sunnah. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sunnah. Dan seterusnya doa-doa tambahannya itu hukumnya sunnah. Betul. Kelanjutkan al-khamis asyara. 15 sudah. Yang ke 16 yaitu assalam. Membaca salam menjadi rukunnya ke-16. Membaca salam yaitu salam yang pertama. Rukunnya sholat itu ibu-ibu, bapak-bapak, salam yang menjadi rukunnya sholat itu salam yang pertama. Salam yang kedua hukumnya sunnah, bukan rukun. Jadi kalau kita sholat ini ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullah. Dah selesai, coba. Dah, tak ada Assalamualaikum sini. Sholatnya dah sah, udah sempurna. Karena rukun terakhir sholat yaitu membaca salam yang pertama. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Dibaca bagus, tak dibaca sholatnya tetap sah. Karena yang kedua ini hukumnya sunnah. Tapi macam aneh nih. Ini macam aneh. Tapi memang begitu. Memang begitu. Umpamanya tak tahan nih, nahan angin nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Udahlah selesai. Keluar angin, berarti kentut di luar sholat. Kalau udah Assalamualaikum warahmatullah, tak tahan keluar angin dia Assalamualaikum warahmatullah, kentut di dalam sholat, sholatnya batal. Beda tak Bang? Beda tak? Jadi kalau kita salamnya cuma sekali, niat sudah Assalamualaikum warahmatullah, dah selesai. Buang angin, berarti buang anginnya di luar sholat. Sholatnya tak batal. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak kuat, keluar angin, lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah sholatnya batal. Karena dia kentut, sholatnya belum selesai. Itu. Jadi, ini perlu tahu. Jadi yang menjadi fardu, yang menjadi rukun itu adalah salam yang pertama. Bukan saya bilang salamnya satu aja, tidaklah. Tapi umpamanya nak satu aja pun tetap sah gitu. Ya biasanya kita dua kali. Kalau orang-orang di daerah Maroko, mazhab Maliki itu diantaranya, ya sebagian mereka itu ya salamnya satu kali, Assalamualaikum, dah selesai gitu. Memang dia yang dipraktekannya salam rukun yang pertama itu aja dipakai. Yang Assalamualaikumnya ke sini tidak pakai gitu.
Yang ketujuh terakhir. Ini dari Isa Mas masuk ya habis ya. At-tertibu tertib. Hah? Tertib. Oh, okay. Itu jam cepat, insyaallah. Ya, jamnya betul. Nah, jadi yang terakhir yaitu tertib. Yang terakhir tertib. Berurutan. Jangan dibolak-balik. Ya namanya sholat. Allahu Akbar. Berdiri dulu, baru ruku, baru i'tidal, baru sujud, duduk antara. Jangan dibalik. Dibalik-balik tak boleh. Allahu Akbar. Langsung sujud. Allahu Akbar, langsung sujud. Habis sujud, berdiri ruku, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Habis itu ruku, Allahu Akbar. Habis itu langsung duduk. Tak boleh. Jangan dibolak-balik, harus tertib. Nah, itu menjadi rukun. Seperti orang wudhu juga lah. Nah, seperti orang wudhu juga. Nah, jangan dibolak-balikkan. Itu namanya at-tartib. Nah, jadi itu 17 rukun. Kalau ada yang bertanya, waktu 6 menit. Masih ada waktu ibu-ibu nak tanya silakan. Kalau ada yang nak ditanyakan, siapa saja nak tanya. Kalau tak kita lanjutkan, tapi dengan beberapa waktu yang ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di dalam apa itu dikatakan untuk di waktu tasawuf. Untuk tasawuf awalnya itu masuk Tasawuf awal duduknya dan bacaannya tidak termasuk rukun. Jadi orang sholat tidak tasahud awal sah sholatnya. Sah. Contoh orang terlupa tasahud awal ganti sujud sahwi. Kalau rukun tidak boleh diganti dengan sujud sahwi. Rukun tak boleh diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau di sunnah semacam duduk tasahud awal tadi, itu kalau ditinggalkan itu diganti dengan sujud sahwi karena dia bukan rukun. Nah, kalau rukun tak boleh. Umpamanya dia rakaat kedua sujudnya ketinggalan satu, dia harus ulang tuh sujud. Kalau dia tak ulang ya tak salah sholatnya. Jadi hitungan mundur lagi dari sujud yang ketinggalan tadi. Jadi satu rakaatnya yang kurang tadi berarti tak dihitung, diulangi tadi sujudnya. Itu seperti itu. Orang sengaja pun tidak tasahud awal, sholatnya enggak batal. Seperti orang sengaja tidak kunut. Sama hukumnya sunnah. Orang meninggalkan kunut lupa, itu sunnah sujud sahwi. Orang lupa tidak tasahud awal atau tahiyat awal, itu juga sunnah sujud sahwi. Nah, jadi yang menjadi rukun tahiyat akhirnya aja, Bang. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu-ibu silakan. Tak ada. Kalau tak ada dah kita tinggal 2 menit lagi, 3 menit. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Ini silakan yang hidangannya dimakan sebelum azan. Jadi kalau azan tak enak lagi nak makan. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir semoga bermanfaat ya. Kita lanjutkan nanti pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.